Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel Berora. Ya. Kali ini kita selalu membahas tentang 5G. 5 generation ya. Iya. Iya. Apa itu 5G? 5G apa ya? Apa Mas? Iya, 5G kali ini kita insya Allah akan membahas beberapa tentang itu ya. Yang pertama tentang overview-nya, kemudian nanti ada tentang arsitektur jaringannya kayak gimana, kemudian nanti frekuensinya Akan membahas mengenai frekuensi yang digunakan. Iya, betul. Jadi mungkin udah tahu belum nih 5G ya? Iya. Jadi 5G ini kan teknologi seluler. Kalau sekarang kan kita pakai LTE ya 4G. Nah, nanti kedepannya itu adalah 5G. Nah, 5G ini kenapa dia lebih hebat daripada sebelumnya? Karena dia bisa memberikan salah satunya kecepatan yang luar biasa. Jadi dikatakan bisa sampai 2 gigabit per second. Jadi dalam 1 detik nih bisa mentransmisikan 2 gigabits ya, kan luar biasa banget ya. Jadi makanya nanti katanya ada namanya exabyte ya. Oh, exabyte. Iya ya. Sekarang kita dengerin giga ya, itu nantinya katanya begitu. Saking transfer datanya ngerasa cepat dalam waktu singkat, berarti kan cenderung orang kan akhirnya banyak mentransfer data ya, entah download data sebanyak-banyaknya dan sebagainya ya gitu. Seperti itu. Jadi nah, untuk 5G sendiri kenapa dia bisa dari 2 GB itu ya, dikatakan juga itu istilahnya fiber to the air. Oh, apa itu? Fiber to the air kan kita tahu ya, fiber to the home. Jadi jaringan optik yang sampai ke rumah-rumah ya, apalagi di negara-negara kayak Korea, Jepang itu mah udah semua tercover ya. Kayak di Indonesia mah kayak misalkan IndiHome ya. Iya, kalau di Indonesia mungkin ya terbatas di perkotaan ya, IndiHome, Maya Republik ya. Fiber optik ke rumah gitu ya. Jadi jaringan fiber optik ke rumah cepet banget ya, bisa sampai 100 Mbps ya. Betul. Nah, kalau di 5G ini dikatakan fiber to the air. Jadi jaringan optik itu bisa digunakan, maksudnya bukan jaringan optiknya ya, tapi kecepatannya tuh seperti jaringan optik gitu, tapi tanpa kabel optik, tapi di udara gitu. Jadi lewat gelombang frekuensi radio. Tidak secara literal gitu ya. Tidak secara literal ya. Jadi kecepatannya itu sama seperti kita punya koneksi jaringan fiber optik ya. Cuma ini seluler gitu ya. Cuma ini seluler. Nah, kenapa dia bisa seperti itu ya? Kenapa dia bisa cepat sekali? Salah satunya adalah karena 5G ini dia bisa menggunakan ada 3 band frekuensi yang berbeda yang digunakan secara bisa bersamaan ya. Jadi istilahnya handphone mobile kita nih ya, dia bisa men-tune ya. Misalnya dia berada di perkotaan, ini bisa terdapat dia bisa tune ke frekuensi yang high, ataupun mungkin bisa tune ke frekuensi yang mid ataupun low. Jadi ada 3 band frekuensi nih yang digunakan di teknologi. Itu nanti detailnya akan dijelaskan gitu ya tentang frekuensi. Ya, selain kecepatan data ya, kan memang kan selalunya karena kita ada perkembangan teknologi itu cenderung ngelihatnya dari kecepatan data ya. Jadi 2G dulu awal-awal komunikasi digital seluler, kemudian 3G gitu kan udah mulai lebih cepat karena yang dulu 2G GPRS Edge gitu ya. Pas 2G kalian mendengar ASDPA gitu ya. Lebih cepat lagi. Nah, di 4G LTE jaringannya lebih cepat lagi. Nah, 5G lebih cepat lagi gitu ya. Jadi sebenarnya 5G juga didesain tidak hanya untuk kecepatan data katanya. Ya, jadi tidak melulu untuk biar datanya cepat gitu ya, tapi ada namanya low latency. Ya, jadi nggak cuma cepat tapi bagaimana mempunyai delay ya atau latency yang sangat kecil ya. Makanya kalau di 5G itu ada namanya, salah satu use case-nya itu URLLC ya. U ultra, F reliable, L low, L lagi latency, C-nya communication ya. Jadi ultra reliable, low latency communication. Gitu. Jadi itu tentang teknologinya di 5G yang kemudian use case-nya beberapa implementasi yang kira-kira membutuhkan low latency seperti
pembedahan di kedokteran gitu ya, pembedahan remote ya, jarak jauh ya, jauh gitu kan, komunikasinya nggak boleh ada delay gitu ya. Dan juga virtual reality ya, gitu. Jadi memang untuk yang aplikasinya ke layanan-layanan yang harus memang real time, dan betul. Sama sekali tidak boleh ada delay sedikit pun ya. Jadi selain daripada kecepatan tinggi juga ada kesana ya 5G keunggulannya gitu. Oh ya, oke. Nanti selanjutnya kita akan pelajari lebih jauh ya. Kita mulai dengan mempelajari arsitektur jaringan seluler 5G. Ya, bagaimana arsitektur jaringan 5G? Seperti ini ya. Jadi arsitektur jaringan 5G gitu ya. Nah, untuk arsitektur jaringan 5G pastinya ada bagian radionya, ada bagian core-nya. Apa sih maksudnya bagian radio itu ya? Bagian radio itu yang kalau kalian lihat-lihat di pinggir jalan ya, ada tower-tower ya. Nah, kalau tower-tower itu ada yang kalian mungkin lebih familiar dengan BTS ya. Nah, padahal BTS itu untuk terminologi di 2G ya, di jaringan 2G itu tower-tower itu namanya BTS. Kalau misalkan di 3G namanya Node B gitu. Kalau misalkan di 4G namanya eNode B ya. Nah, kalau di 5G namanya apa? Di 5G itu namanya NR, New Radio ya. Itu bagian radio ya. Jadi ini bagian radio nih. Tower ya. Nah, ini namanya NR. Atau New Radio gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau di 2G BTS, kalau di 3G Node B, kalau di 4G eNode B ya, kalau di 5G NR, New Radio. Nah, itu bagian radio. Nah, kalau di core-nya, core itu apa sih? Core-nya itu perangkat-perangkat yang di sentral ya. Jadi kalau misalkan radio itu dia lebih dekat dengan pelanggannya gitu ya. Nah, kalau core itu dia di pusat gitu. Ya kira-kira pemahamannya begitu ya. Jadi ada terminologi core network atau jaringan core, di mana perangkat-perangkat yang ada di pusat, perangkat yang di pusat ini memiliki koneksi-koneksi ke beberapa radio gitu. Jadi katakanlah ada perangkat core-nya satu, tapi terhubung ke banyak radio. Nah, kalau misalkan di core-nya namanya ada dua di 3GPP ini. Jadi 3GPP ya, biar kalian. Jadi ini berdasarkan standar 3GPP. 3GPP itu apa? 3GPP itu singkatannya Third Generation Partnership Project ya. Jadi Third Generation Partnership Project. Nah, ini kayak organisasi partner ya, asosiasi yang menggabungkan beberapa organisasi dalam rangka untuk membuat spesifikasi standar gitu. Dalam hal ini kita ngomongin 5G standar tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, kata 3GPP ini untuk arsitektur jaringan 5G yang pertama bisa menggunakan jaringan core yang ada yang sekarang di 4G ya, namanya EPC. Jadi ini di sini ada kita box aja ya, box gitu ya. EPC ini
gabung IVO Packet Core ya singkatannya. Nah, ini gabungan dari beberapa node sebenarnya. Nah, cuma biar lebih mudah memahaminya, kita untuk yang tahap ini kita pakai istilah EPC aja ya. Jadi IVO Packet Core gitu ya. Nah, IVO Packet Core ini adalah sekali lagi node-node yang di core network yang digunakan di 4G gitu. Nah, jadi pada tahap ini si NR ini ya, yang BTS-nya 5G ini, dia tidak perlu menggunakan core-nya 5G, tapi masih menggunakan jaringan core 4G ya. Jadi berarti kan EPC ini dia connect ke tower 4G ya. Nah, ini 4G tadi namanya eNode B. Gitu ya. Yang awalnya kan gini kan. Nah, awalnya gini. Awalnya jaringan 4G itu ya eNode B sama EPC gitu kan. Nah, begitu ada 5G nih, NR ini, maka si NR ini dia ada koneksi ke eNode B. Jadi antara tower atau kita bisa bilang ya radionya 5G sama radionya 4G LTE ya. Nah, ini ada koneksi gitu. Ada koneksi. Nah, EPC-nya yang untuk tidak secara langsung untuk signalingnya ya ke 5G ini, tapi dia komunikasinya untuk data trafficnya aja gitu ya. Mungkin untuk tahap belajar selanjutnya bisa lebih detail lagi, tapi kalau yang ini kita intinya adalah ini masih control plan-nya ya. Jadi ini control plan yang garis garis hitam ini ya. Nah, yang putus-putus ini namanya user plan ya, gitu. Oke, ini adalah untuk yang arsitektur jaringan 5G yang masih menggunakan jaringan core-nya 4G gitu ya. Nah, kalau yang tahap 2, jadi ini disebutnya namanya yang pertama namanya NSA gitu ya. Jadi arsitektur NSA itu non standalone gitu. Nah, ini jadi arsitektur jaringan 5G yang pertama namanya NSA, non standalone ya, berdasarkan 3GPP ini ya. Nah, yang kedua ini namanya SA. SA itu singkatannya standalone. Maksudnya gimana standalone? Nah, maksudnya standalone adalah jadi sudah menggunakan jaringan core 5G sendiri gitu. Jadi core-nya ini bukan EPC atau yang jaringan core 4G. Nah, jadi kalau ini adalah towernya 5G ya, 5G NR. Nah, maka dia langsung ke 5G core gitu. Nah, ini sama ya dengan EPC. EPC kan dia sebenarnya gabungan dari beberapa node ya, beberapa perangkat di dalamnya. Jadi EPC itu kayak cuma istilah aja ya, IVO Packet Core ya. Nah, 5G Core juga sama. 5G Core ini istilah juga ya, atau disebutnya NGC, New Generation Core ya. Di dalamnya juga sebenarnya banyak perangkat gitu ya. Gitu. Nanti kalian bisa nanti dipelajari sendiri juga bisa ya. Apa itu EPC, node-nya apa aja di dalamnya, 5G Core itu apa aja gitu ya. Kalau saya secara lisan, contohnya misalkan kalau di EPC itu ada MMI ya, ada HSS gitu dan lain sebagainya gitu ya.
Nah, kalau 5G Core juga ada beberapa node sebenarnya di dalamnya, ada IMF, ada SMF ya, ada UPF gitu ya. Nah, itu cuma biar kalian nggak bingung untuk memahami di awal-awal ini, sehingga saya cukup menjelaskan tentang high level arsitektur jaringannya aja gitu ya, sebelum lebih detail atau lebih rinci lagi di dalamnya. Ya oke, jadi ini arsitektur jaringan 5G ya. Jadi yang pertama itu adalah non standalone ya, dimana non standalone itu adalah radionya si 5G masih koneksi ke radionya 4G ya, masih menggunakan jaringan core-nya 4G. Nah, disebut 5G EPC. Jadi ini yang ini disebutnya NSA ini disebutnya 5G EPC gitu disebutnya ya, arsitektur jaringan 5G EPC. Nah, kalau yang nomor 2 ini SA, standalone ya. Standalone ini si radionya 5G ini langsung terhubung dengan 5G core-nya gitu. Nah, makanya di sini disebut 5G core ya. SA itu ya. Ya, baik, itu ya arsitektur jaringan 5G. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada beberapa istilah baru ya di sini. Mudah-mudahan kalian bisa langsung mencerna dan juga bisa mengeksplor sendiri. Ya, seperti yang dijelaskan di awal, jadi untuk 5G ini menggunakan 3 band frekuensi ya, di high, mid, dan low. Jadi saya coba jelaskan ini, saya analogikan seperti kue ya. Kue ya, ada kue, biasa kan ada kue ya, bertingkat-tingkat ya. Ini adalah layer yang paling bawah adalah yang di low band. Kemudian yang kedua mid band, dan ini high band ya. Jadi untuk di 5G ini ada 3 frekuensi ini, 3 band frekuensi yang digunakan, dan tiga-tiganya ini bisa nanti akan dicune oleh mobile phone-nya secara otomatis ya. Jadi mana yang paling efisien yang digunakan, mana yang paling baik digunakan ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat nih low band, pertama dulu ada low band. Untuk low band ini adalah frekuensi di pita yang rendah, sekitar di 700-800 MHz. Nah, tujuannya apa low band ini? Low band ini saya coba ambil contoh yang sudah berjalan, sudah ditestingkan dan sudah cukup banyak di roll out di Amerika. Jadi untuk di Amerika sendiri memang ya, dan semua negara nanti untuk yang mengcover seluruh negaranya itu adalah yang di low band ini. Jadi ini kenapa menggunakan low band? Karena sesuai dengan karakteristik frekuensi sendiri, frekuensi radio, bahwa untuk semakin ke bawah frekuensinya, semakin di bawah, maka coveragenya itu akan semakin luas. Jadi inilah yang di low band ini digunakan untuk mengcover keseluruhan, satu nationwide, seluruh area dalam sebuah negara. Jadi untuk mau baik yang di daerah yang pusat kota atau sampai ke daerah yang agak di luar kota ya, seperti itu, di kabupaten ya, ataupun di desa atau di rural istilahnya. Nah, coveragenya luas. Tapi memang karena coverage luas itu memang bandwidth yang bisa di covernya, yang bisa diberikan itu tidak terlalu tinggi, gitu ya. Bisa sampai 225 Mbps, megabits per second. Ya, gitu seperti itu ya. Jadi ini untuk low band ya, tetap lebih tinggi dari 4G ya. 4G dia bisa jauh lebih tinggi juga dari 4G. Nah, untuk di low band ini untuk mencakup seluruhnya ya, untuk karena kan memang cakupannya luas ya, bisa sampai ke kota-kota kecil. Nah, kemudian untuk mid band ini memiliki keunggulan, coveragenya juga oke,
cukup luas ya, cukup luas, dan juga bandwidthnya juga cukup tinggi. Secara komersial dikatakan bahwa untuk di mid band ini bisa sampai 600 sampai 700 Mbps. Wow, cepat sekali ya, 600 sampai 700 Mbps. Jadi pada saat misalnya ini saya berada di kota Jogja ya, dan saya bisa dapat coverage 5G yang berada untuk di mid band, maka saya bisa kecepatan datanya bisa sampai 600 sampai 700 Mbps. Wow, ini luar biasa banget. Nah, untuk tapi ada yang lebih luar biasa lagi ya, itu yang dikatakan di awal fiber to the air gitu. Jadi kecepatan yang sangat ultra high speed ini bisa di cover untuk di high band. Yaitu high band ini juga dikatakan millimeter wave ya, karena frekuensinya sangat panjang frekuensinya sangat kecil, tetapi bisa memberikan bandwidth yang sangat tinggi sekali ya. Bahkan bisa secara komersial dikatakan bisa sampai 2 gigabit per second. Jadi dalam 1 detik nih bisa mentransmisikan 2 gigabit. Nah, sangat tinggi sekali. Walaupun begitu, kekurangannya adalah memang coveragenya, karena tadi itu millimeter wave ya, sangat kecil sekali, kecil ya. Seperti itu. Makanya dikatakan juga bahwa jika nanti memang roll out 5G secara full ini akan dikembangkan, maka akan membutuhkan pemancar transmitter yang lebih banyak ya. Akan mungkin bisa jauh lebih banyak daripada rollout transmitter yang dibutuhkan oleh 5G ya. Jadi akan ada banyak antena-antena terutama yang di high band ini pada suatu daerah yang memang jika dia menginginkan ada bandwidth yang super tinggi seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia ya? Kalau di Indonesia sendiri yang pengaturan frekuensinya apa nih yang akan digunakan ya? Jadi memang untuk 5G ini membutuhkan secara polisi, saya mengacu ke GSMA dokumen bahwa memang membutuhkan 3 band frekuensi ini ya. Dan untuk di mid bandnya sendiri membutuhkan, kalau misalnya ingin memberikan kecepatan yang oke, yang bagus, dan juga kita ingin untuk meminimalisir jumlah transmitter ya, untuk jumlah radionya, maka memang dia membutuhkan sinyal yang contiguous. Contiguous itu adalah sinyal yang berurutan untuk satu operator, yaitu cukup besar. Ini dibutuhkan sekitar dari 80 sampai 100 yang paling idealnya megahertz frekuensi yang berurutan gitu. Jadi memang membutuhkan lebar pitanya cukup besar ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini masih dibahas mengenai frekuensi apa saja yang digunakan untuk 5G. Untuk di Indonesia, regulatornya adalah dipegang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat ya, Sumber Daya Perangkat, SDPPI, Sumber Daya Perangkat dan apa ya belakangnya saya lupa ya. Jadi ada bagian frekuensi di sana yang memang meregulasi, mengatur mengenai frekuensi. Jadi memang mungkin nggak tahu ya teman-teman apa sudah tahu bahwa frekuensi itu adalah sumber daya alam yang terbatas. Jadi sehingga ya itu harus diatur gitu, harus tidak bisa semena-mena diberikan ke siapa saja yang pengen pakai. Jadi semuanya itu diatur, setiap negaranya mengatur ya. Nah, untuk rencana dari Indonesia sendiri untuk low bandnya itu rencananya ya, ini masih rencana. Ini terakhir yang saya dapatkan dari sumber berita online ya. Ini untuk low bandnya pakai di 700 MHz, di band 700 dan 800
masih rencana ya. Kemudian di midbandnya di 2,6 dan 3,5. 2,6 dan 3,5 GHz ya. Ini sebenarnya untuk standar yang terbaiknya disarankan oleh GSM itu pakai yang 2,6 dan 2,8 ya. Itu akan lebih cepat dalam hal persiapan perangkat-perangkatnya dan sebagainya, karena contiguous, jadi berurutan. Tapi di sini memang yaitu kebijakan tiap negara berbeda-beda. Ini dia plan-nya ini masih dalam tahap pembahasan di 2,6 dan 3,5 GHz. Sedangkan di high band, nah ini tinggi ya, itu di 26 GHz. Gitu, ini tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali. Jadi ini rencana untuk yang diterapkan di Indonesia. Nah sebenarnya maksudnya apa sih gitu mengenai alokasi frekuensi ini? Kenapa nih 700, 2,6? Coba nih saya coba jelaskan sedikit saja agar paham ya, maksudnya apa sih frekuensi band itu gitu, seperti itu, dan bagaimana sih pengalokasiannya. Ini saya ambil contoh untuk di frekuensi 2,1 GHz ya. Kemarin sudah dilakukan refarming 2,1, 2110 sampai 2125 ini dipakai oleh H3i ya. Ini untuk operator seluler 3. Nah, kemudian untuk Telkomsel dari 2125 sampai 2140. Gitu sel. Pakai Telkomsel. Kemudian XL 2140 sampai 2125, 2155. Kemudian Indosat sampai 2170. Jadi untuk sementara ini 3G hanya 4 operator seluler ini ya yang mempunyai izinnya ya, ISAT dan XL. Nah gitu. Jadi tugasnya dari Kementerian Kominfo di bagian frekuensinya jadi membagi-bagi ini. Nih dari 21110 MHz ya kan sampai 2125 itu H3. Kemudian yang kedua Telkomsel, Indosat, XL. Nah itu dibagi-bagi. Nanti tinggal bagaimana nih nanti 5G, ya kan? Pasti banyak operator juga yang ingin agar terdepan meroll out kan untuk menjual 5G mereka, layanan 5G mereka yang mereka nanti akan istilahnya meminta izin ya ke pemerintah bagaimana frekuensinya, nanti mereka dapat alokasi slot frekuensinya di sebelah mana begitu. Ya, seperti itu penjelasannya. Kita sudah membahas arsitektur jaringan 5G dan juga mengenai penggunaan 3 band frekuensi dalam teknologi seluler 5G. Yeah. Kalau boleh ini nih saya mau tanya sedikit nih ya biar agar lebih, mungkin teman-teman ada yang penasaran. Yeah. Untuk tadi kan dijelaskan mengenai untuk core-nya ya, core network yang di 5G. Nah, itu sebenarnya kalau core network itu di seluler apa sih fungsinya, apa sih? Ya, fungsinya. Jadi selain dia mempunyai koneksi ke banyak radio, ya tentunya dia untuk sebagai satu registrasi pelanggannya ya. Kemudian bagaimana mengatur sessionnya. Session saat komunikasi teleponnya itu ya. Kalau misalkan dalam ini berarti kan internetnya ya. Ya. Bagaimana si subscriber ini juga berpindah dari tempat yang satu atau dari radio yang satu ke radio yang lain juga, si bagian core ini membantu juga gitu. Ya, jadi kemudian yang mungkin yang kalian belum banyak tahu juga kali ya, kan sekarang kita kalau pakai internetan kan suka daftar gitu ya, registrasi paket data. Nah, kalau di bagian core juga ada yang memang untuk provisioning ya, memprovisi subscriber untuk paket data itu ya, gitu. Jadi memang core itu fungsinya ada beberapa sesuai dengan yang tadi saya jelaskan juga di dalam
core itu ada beberapa node gitu ya. Nah masing-masing node itu punya fungsinya. Salah satunya tadi itu gitu. Oh gitu ya. Itulah apa gunanya, kenapa ada perlu banget ya core network itu di jaringan seluler ya. Ya ngomong-ngomong, kalau yang apa, ada pertanyaan juga 5G sama isu yang COVID-19 ini gimana katanya? Oh, yang COVID-19 ya. Iya, ada dengar-dengar ada yang merebak seperti itu ya. Iya. Di salah satu negara ya. Jadi katanya ada hubungannya nih COVID-19 sama teknologi yang baru nih, seluler 5G gitu. Ya, itu gimana tuh menjawabnya? Iya, jadi setelah browsing, mungkin kalian juga bisa juga ya browsing di internet, yaitu kalau terkait dengan magnetic field atau jaringan beradiasi radio itu biasanya ada lembaganya gitu ya. Dan juga ada juga malah yang lembaga WHO ini dari kesehatan juga mengutarakan juga gitu ya, bahwasannya terkait COVID-19 ini nggak ada hubungannya dengan 5G gitu. Jadi secara singkatnya begitu ya. Jadi baik dari forum atau organisasi yang hubungannya dengan elektromagnetika juga menyatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan gitu ya. Nah, di satu sisi di bidang kesehatannya WHO juga mengemukakan bahwa tidak ada relasinya antara COVID-19 dengan 5G ini gitu. Jadi itu hoax ya. Iya, itu hoax ya. Insya Allah aman, nggak ada hubungannya sama sekali antara COVID-19 penyebarannya lewat frekuensi radio ya, apalagi frekuensi radio 5G ya, yang dirusak-rusakin ya di negara apa itu? Bolivia ya. Bolivia ya, sampai antenanya dihancurkan gitu ya. Ya. Seperti itu. Ya memang perlu kita juga, memang udah beberapa negara ya di dunia yang sudah ada 5G-nya gitu. Iya, dan Indonesia menuju ke sana juga ya. Iya. Insya Allah. Ya. Mungkin segitu saja. Ini kan overview mengenai 5G, kita kupas secara tidak mendalam ya, hanya luarnya saja. Mungkin akan semakin penasaran lagi, kita bisa pelajari lagi bareng-bareng insya Allah. Ya. Baik, cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.